Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Istriku Ternyata Wanita Penghibur. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih, and so just try keep up with me. Sumpah demi Allah, Kak, aku menyaksikan sendiri istrimu lagi begituan sama 3 pria tidak aku kenal di danau. Bukan aku saja saksinya, tapi 4 temanku juga. Kakak Bian melaporkan kejadian yang dia saksikan di sungai tadi. Sudahlah Bian, jangan mengada-ngada. Sudah, jangan ribut, ini sudah jam 9 malam. Nanti Rain kebangun, dia baru tidur. Repot kalau dia bangun nanti. Aku juga capek banget, baru pulang kerja belum sempat istirahat, malah denger cerita konyol. Mana ada orang begituan di sungai, yang ada bisa diamuk warga. Bian, tuh istriku lagi tidur di kamar sama anak-anak, malah kamu tuduh seperti itu. Sangga Aksan tak ingin mempercayainya. Ya ampun Kak, mesti gimana lagi aku jelasinya sih? Aku gak berbohong, buat apa juga? Pokoknya aku gak percaya kalau gak ada bukti. Lagi pula istriku selama ini bersikap baik-baik saja. Masa tega berbuat seperti ini kepadaku? Kamu saja yang dari dulu gak suka sama dia, makanya jelekin terus. Ini sama saja kamu mau merusak rumah tangga orang lain, Bian. Itu perbuatan tidak baik. Kamu ngerti gak sih? Justru hasutan orang-orang seperti kamu ini yang bisa bikin aku sama istriku bertengkar. Padahal kita baik-baik saja selama ini. Sama anak-anak juga baik-baik saja. Terang Aksan mulai emosi. Gak ada gunanya aku jelasin sama kakak. Tahu gitu sekalian aja aku gak bilang. Bodo amat lah, terserah aja. Seenggaknya aku udah bilang. Bian berkata dengan ketus, selalu pergi dengan wajah marah. Ia hendak melaporkan hal ini kepada tantenya Erma, yang tak lain adalah ibu dari kakak sepupunya Aksan. Saat ini Bian sudah berhadapan dengan tantenya, siap menceritakan apa yang dia temukan siang tadi secara runtun. Flashback on. Matahari bersinar terang, cahayanya menyelinap di antara rimbunan pepohonan di pinggir sungai. Bian dan 4 temannya yang masih remaja berlari kecil menuju sungai, bersiap untuk berenang melepas lelah setelah seharian bermain. Namun langkah Bian terhenti begitu saja. Matanya membelalak ketika melihat sosok yang sangat dikenalnya, yang tak lain sang kakak ipar Erin. Ia berada di tengah sungai bersama 3 pria asing. Tidak seperti orang-orang biasanya sekedar berendam atau berenang. Gerak-gerik mereka tampak mencurigakan. Erin berdiri di tengah air yang mencapai perutnya. Ketiga pria itu mengelilinginya, sesekali tertawa kecil. Lalu tiba-tiba Erin mulai menenggelamkan tubuhnya perlahan ke dalam air, diikuti oleh ketiga pria itu. Namun yang membuat Bian semakin curiga, bagaimana tangan-tangan pria itu bergerak, seolah menyentuh tubuh Erin di bawah permukaan air. Bian menahan nafas, jantungnya berdegup kencang. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Keempat temannya yang awalnya bersemangat untuk berenang kini ikut membeku di tempat. Salah satu dari mereka, Dani, berbisik pelan. Itu bukannya kakak iparmu, Bian? Bian mengangguk, masih tak bisa berkata-kata. Pertanyaan yang berkecamuk di kepalanya semakin membingungkan. Kenapa kakak iparnya hanya bersama 3 pria asing? Kenapa tidak ada wanita lain di sana? Kenapa mereka bertingkah aneh? Bian ingin mengabadikan momen itu, mengambil bukti agar bisa menunjukkan kepada Aksan, sepupunya sekaligus suami Erin. Namun sayangnya ia tidak membawa ponsel. Sial, jika aku tidak bercerita tanpa bukti, Aksan pasti tidak akan percaya. Gumamnya sedikit kesal. Merasa situasi semakin tidak wajar, Bian memberi isyarat kepada teman-temannya untuk mundur perlahan.
Mereka bersembunyi di balik batang pohon besar yang cukup rimbun, mengintai dengan hati-hati. Untung saja Bian dan keempat temannya belum menjatuhkan diri ke sungai dan cepat bersembunyi saat melihat mereka di sana, sehingga Bian dengan mudahnya memantau pergerakan mereka tanpa diketahui. Di dalam air, Erin masih tampak menikmati suasana, sementara pria-pria itu terus mendekat. Bian mengepalkan tangan, dadanya sesak. Ia tidak tahu apakah harus segera pergi dan memberitahu Aksan atau tetap di tempat untuk mencari tahu lebih jauh. Yang jelas dia baru saja menemukan sesuatu yang seharusnya tidak dia lihat. Matanya terus mengintai ke arah sungai. Apa yang dia lihat barusan sudah cukup membuat dadanya bergemuruh. Tapi aksi Erin dan ketiga pria itu justru semakin menjadi-jadi. Erin kembali menenggelamkan dirinya ke dalam air, kali ini bersama salah satu pria. Mereka menghilang cukup lama di bawah permukaan. Bian dan teman-temannya saling berpandangan. Perasaan tak nyaman menyelimuti mereka. Apa yang mereka lakukan di bawah sana? Pertanyaan yang sama muncul di benak mereka masing-masing. Beberapa detik kemudian Erin muncul lagi ke permukaan, menarik nafas dalam-dalam. Matanya sedikit terpejam seolah menikmati sensasi yang baru saja terjadi di dalam air. Tapi dia tidak sendiri. Pria yang bersamanya tadi ikut muncul. Sementara dua pria lainnya menunggu dengan tatapan penuh gairah. Tanpa menunggu lama, Erin kembali menyelam. Kali ini bersama pria yang berbeda. Apa-apaan ini? Bian semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak wajar sedang terjadi di dalam air. Meskipun penglihatannya terbatas karena permukaan sungai yang beriak, dia bisa melihat samar-samar bagaimana tubuh Erin dan pria-pria itu bergerak di bawah sana, saling menempel dan bergumul dalam air. Bian menelan salivanya. Dia menggenggam batang pohon erat dengan wajah garang, berusaha menahan diri agar tidak langsung berteriak. Ini gila. Kakak iparku. Dia benar-benar. Gumamnya marah tak terima atas perbuatannya. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Dia menoleh ke arah teman-temannya yang juga terlihat tegang. Dani berbisik dengan suara tercekat. Bian, ini sudah gak masuk akal. Kita harus pergi dari sini dan cepat lapor ke Kak Aksan. Namun Bian masih terpaku. Otaknya bekerja keras mencoba mencari cara agar bisa mengungkap ini semua pada Aksan. Tapi tanpa bukti, sepupunya itu pasti tidak akan percaya. Itulah yang memberatkannya saat ini. Keempat temannya juga tidak membawa ponsel, karena tahu akan mandi ke sungai tak perlu membawa ponsel yang bisa saja rusak atau tercebur dalam sungai. Sementara itu di sungai, Erin kembali muncul ke permukaan. Kali ini dengan nafas yang lebih terengah. Pria terakhir yang belum mendapat gilirannya tersenyum penuh arti, seakan tahu bahwa kini gilirannya telah tiba. Erin mengusap wajahnya dengan tangan, lalu kembali menatap pria di depannya dengan tatapan yang sulit dijelaskan, antara gairah dan ketertantangan. Tanpa ragu dia kembali menyelam bersama pria itu, melanjutkan aksi gilanya di bawah sana. Bian lagi-lagi mengepalkan tangan. Dia tahu ia tidak bisa terdiam diri lebih lama. Aku harus kasih tahu kabar menjijikan ini. Soal Kak Aksan gak bakal percaya. Itu urusan belakangan. Gumamnya lagi. Bian menarik nafas panjang, berusaha mengendalikan gejolak amarah dalam dada. Dia menatap Erin dan tiga pria itu untuk terakhir kalinya sebelum berbalik, lalu melangkah cepat meninggalkan sungai itu. Ayo pulang, desisnya pada keempat temannya. Dani dan yang lainnya menyanggupi. Mereka pun sudah merasa jijik dan tidak nyaman untuk tetap berada di sana. Niat awal mereka untuk mandi di sungai berubah menjadi pengalaman yang sama sekali tidak mereka duga. Kakak iparmu benar-benar udah. Jangan bahas lagi. Mereka terus berjalan menyusuri jalan setapak dengan langkah berat, meninggalkan sungai beserta pemandangan menjijikan yang baru saja mereka saksikan. Setibanya di rumah Aksan, Bian langsung mengetuk pintu. Namun rumah itu tampak sepi.
Tak ada suara anak-anak bermain ataupun aroma masakan dari dapur seperti biasanya. Bian terus mengetuk pintu beberapa kali. "Tante Irma?" panggilnya. Tak ada jawaban. Ia mencoba mengetuk jendela berharap ada seseorang di dalam. Namun tetap hening. Saat itulah suara dari samping rumah menyapanya. "Bian." Bian menoleh. Seorang wanita parubaya, tetangga sebelah, berdiri di depan pagar rumahnya. "Cari Tante Irma ya?" tanya wanita itu. "Iya, Tante ada di mana?" "Baru aja pergi tadi siang ke hajatan keluarga di seberang desa sama suami dan cucunya." Aksan juga ikut?" "Oh enggak, Aksan kan masih kerja. Biasanya pulang malam kan?" Bian terdiam. Kepalanya mendadak pusing. Jadi Erin sebenarnya sendirian di rumah sebelum pergi ke sungai itu. Dia benar-benar memilih menghabiskan waktu dengan 3 pria asing saat suaminya bekerja dan anak-anak tidak di rumah. Giginya bergelemetuk menahan emosi. "Baik Bu, terima kasih infonya," katanya cepat sebelum berbalik pergi. Flashback off. Kebetulan tantenya baru saja datang dari dapur, usai menanak nasi, bertepatan dengan Aksan yang sudah masuk dalam kamar. Jadi, Bian dengan leluasa menyampaikan hal penting ini. "Bian, barusan datang," sapa Irma baru mengetahui kehadirannya di sana. "Tante, aku harus bicara sesuatu, ini penting," kata Bian sedikit tegas tapi berbisik agar Aksan tak mendengarnya. Irma menatap keponakannya dengan heran. "Kenapa Bian? Wajahmu serius sekali." "Ini tentang Kak Erin." "Kenapa dengan Erin?" Bian menelan saliva mencoba menyusun kata-kata sebaik mungkin agar tidak terdengar gila. "Tadi siang Bian ke sungai sama teman-teman. Waktu Bian sampai di sana, Bian lihat Kak Erin bersama 3 pria yang gak Bian kenal." Irma masih belum menunjukkan ekspresi kaget, hanya menunggu Bian melanjutkan. "Mereka melakukan sesuatu yang tidak seharusnya di dalam air. Kak Erin bergantian menenggelamkan diri dengan pria-pria itu. Dan Bian bisa melihat jelas kalau mereka bukan hanya sekedar berenang." "Bian, kamu ini ngomong apa sih? Erin itu istri Aksan. Dia ibu dari 3 anak. Mana mungkin dia melakukan hal seperti itu? Tante, aku serius. Kalau Tante gak percaya, aku bisa panggil teman-temanku. Mereka juga lihat sendiri." Namun sebelum Irma menjawab, dari dalam kamar terdengar suara berat Aksan menyela. "Ma, suruh Bian pulang. Besok dia harus sekolah. Hari ini lagi tidur. Tolong jangan berisik," tegurnya dengan sopan. Bian tersentak, ia menoleh ke arah pintu kamar yang masih tertutup. Suara Aksan terdengar lirih namun berhasil membuatnya tak enak hati. Tak menyangka jika Aksan bisa mendengar percakapan ini. Irma menatap ke arah kamar anaknya, lalu beralih ke Bian. Dia menghela nafas sebelum menepuk punggung tangan keponakannya dengan lembut. "Bian, denger ya. Ini sudah malam, kamu pulang dulu. Istirahat. Kalau memang ada yang mau dibahas lain kali aja ya. Tapi Tante, nanti saja Bian." Bian menggigit bibirnya. Matanya menatap lekat wajah Irma, berharap masih ada kesempatan agar dia didengar. Tapi jelas Irma sama seperti Aksan, mereka tidak percaya kepadanya. Dengan berat hati Bian berdiri dan melangkah pergi meninggalkan rumah itu. Langkahnya terasa begitu berat. Pikirannya dipenuhi rasa kecewa yang mendalam. Kenapa mereka tidak percaya pada aku ya? Suara hati Bian. Memang kabar ini terdengar aneh dan sulit dipercaya, tapi inilah kenyataannya. Dan sekarang Bian merasa seolah menjadi satu-satunya orang yang mengetahui kebenaran ini. Sialnya, tidak ada yang percaya. Setelah Bian pergi, Irma masih duduk di tempatnya, terdiam. Kata-kata keponakannya tadi terus terngiang di telinganya. Tidak,
Erma buru-buru menepis prasangka itu. Dia tidak ingin berpikir yang tidak-tidak, karena akan menjadi nyata baginya. Ia teringat dengan ketiga cucunya yang masih kecil sangat membutuhkan kasih sayang dari ibunya. Ia tak bisa membiarkan pikirannya terbawa oleh omongan seorang anak remaja seperti Bian. Jika dia menaruh curiga dan ternyata itu hanya kesalahpahaman, hal ini hanya akan menjadi bumerang bagi keluarganya sendiri. Sementara itu di dalam kamar, Aksan menatap istrinya yang tertidur lelap di samping anak kedua mereka. Aksan menghela nafas, lalu tersenyum kecil. Bagaimana mungkin seorang bisa menuduh istrinya selingkuh, sedangkan istrinya setiap hari merawat ketiga anaknya. Pagi itu aroma masakan menyebar ke seluruh sudut rumah. Erin sibuk di dapur menyiapkan sarapan untuk anak-anaknya. Suara langkah kaki kecil Jingga dan Ashar terdengar berlarian di ruang makan, sementara Rain masih tertidur di kamar. Aksan duduk di kursi meja makan, menyesapi kopi yang baru saja disajikan istrinya. Namun pagi yang seharusnya berjalan seperti biasa, tiba-tiba berubah ketika Erin menoleh dan menatapnya dengan penuh selidik. "Pak, semalam Bian ngomong apa ya?" tanyanya santai sambil mengaduk bubur ayam untuk Ashar. Aksan sedikit tersentak, tapi dia tetap berusaha terlihat tenang. "Oh, ngobrol biasa saja kok. Aku kayak dengar suara Bian bicara sesuatu sama mama. Kayaknya penting." "Gak ada apa-apa, Bian cuma ngobrol biasa." Namun Erin tidak mudah dibodohi. Dia melirik suaminya sambil menyendokkan bubur ke mangkuk anak mereka. "Beneran, aku gak bisa dengar jelas, tapi nadanya kayak orang lagi bicara serius banget." Bian memang suka ngomong berlebihan. Dia cuma anak-anak, Rin. Gak usah dipikirin. Tapi Jingga, ayo makan yang banyak ya, biar cepet gede. Potong Aksan cepat mengalihkan perhatian dengan mengusap kepala putri sulungnya yang sudah duduk di kursi. "Iya, Pak." Erin mengerutkan kening, sadar bahwa suaminya sedang berusaha menghindari perbicaraan. Tapi dia memilih untuk tidak mendesak lebih jauh, setidaknya untuk saat ini. Aksan kembali menyesap kopinya, merasa lega karena berhasil mengalihkan perhatian Erin. Dia tahu jika istrinya sampai tahu apa yang sebenarnya Bian katakan semalam, maka akan terjadi pertengkaran besar di antara mereka. Setelah menghabiskan secangkir kopi, Aksan meletakkan cangkir kosongnya di atas meja dan beranjak dari kursinya. Dia merapikan baju kerjanya lalu menoleh ke arah ibunya yang sedang membereskan piring-piring di dapur. "Mama, aku berangkat kerja dulu." "Hati-hati di jalan, nak. Jangan lupa makan siang." Aksan lalu berjalan ke arah Erin yang masih sibuk menggendong Ashar. Dengan penuh kasih dia meraih kepala Jingga dan mengusapnya lembut. "Jingga jadi anak baik ya. Sebentar lagi masuk TK." "Iya, Papa." Kemudian Aksan menatap Ashar yang masih nyaman dalam gendongan ibunya. Anak laki-laki itu mengucek matanya yang masih mengantuk. Aksan tersenyum kecil lalu menepuk pelan kepala putranya. Sementara itu Rain masih terlelap di kamar menikmati mimpi indahnya. Aksan melirik Erin yang masih sibuk menggendong Ashar. Ia mengulurkan tangannya, berniat berpamitan seperti biasa. "Mah, Papa berangkat," ucapnya sambil menunggu Erin menyodorkan tangan untuk ia cium. Namun Erin hanya meliriknya sekilas lalu berkata, "Mama kesusahan Pak gendong Ashar." Aksan terdiam sejenak. Dia tahu betul bahwa tidak sesulit itu untuk menyodorkan tangan, tapi dia memilih untuk tidak mempermasalahkannya. Ya udah. Tanpa berkata apa-apa lagi, Aksan melangkah pergi. Dia tidak ingin terjadi pertengkaran hanya karena hal sepele seperti ini. Erin hanya memandangi punggung suaminya saat keluar dari rumah. Tatapannya sulit diartikan. Di malam hari, Aksan melangkah lelah ke dalam rumah setelah seharian bekerja. Begitu melewati pintu, ia mengucapkan salam dengan suara cukup lantang. "Assalamualaikum." Hanya suara ibunya Erma yang menjawab dari ruang tengah. "Waalaikumsalam." Aksan melirik sekilas ke ruang tengah dan melihat mamanya sedang duduk di sofa bersama papanya. Menikmati acara televisi, suasana rumah tampak tenang
hanya terdengar suara tawa anak-anak dari dalam kamar. Tanpa banyak bicara, Aksan langsung menuju ke dapur. Dia harus segera membersihkan diri sebelum masuk ke kamar, mengingat ketiga anaknya masih kecil dan rentan terhadap udara kotor atau kuman dari tubuhnya yang seharian terkena debu dan keringat. Setelah mandi dan merasa segar kembali, Aksan berjalan menuju kamar. Begitu membuka pintu, dia melihat Erin sedang berbaring santai di tempat tidur, sibuk memainkan ponselnya. Sementara itu Jingga, Ashar, dan Rain terlihat bermain sendiri di lantai dengan mainan mereka, tertawa riang tanpa memperhatikan keberadaan ibunya. Aksan menghela nafas pelan, lalu menatap Erin yang seolah tidak menyadari kehadirannya. "Kamu gak dengar aku pulang?" "Ah? Aku tadi ucap salam, tapi kamu gak jawab. Atau setidaknya nyamperin aku?" Lanjut Aksan, matanya menatap istrinya dengan tajam. Erin mendengus kecil, lalu menjawab dengan nada ketus. "Aku gak dengar." Setelah berkata demikian, dia kembali fokus kepada ponselnya. Tak lama dia terkikik kecil, seolah sedang membaca sesuatu yang menghibur. Aksan merasa ada yang aneh, pikirnya Erin sedang bertukar pesan dengan siapa. Tanpa berpikir panjang, Aksan bergerak mendekat. Ketika jaraknya hanya beberapa langkah lagi, Erin tiba-tiba tersentak. Dengan gerakan cepat ia menekan sesuatu di layar ponselnya, lalu menoleh ke arah Aksan dengan ekspresi terkejut. "Pak, ngapain?" tanyanya, suaranya sedikit bergetar. Aksan berhenti. Matanya langsung tertuju pada layar ponsel yang kini sudah gelap karena dimatikan dalam hitungan detik sebelum dia bisa melihat isinya. Detak jantungnya berdegup kencang dan saat itu juga ia tahu bila Erin sedang menyembunyikan sesuatu. Aksan menatap Erin dengan penuh selidik. Ponsel di tangan istrinya masih tergenggam erat, seolah melindungi sesuatu yang tidak boleh dia lihat. "Coba aku lihat sebentar." "Pak, kok gitu sih? Papa gak percaya sama mama lagi?" "Papa cuma mau lihat, Ma. Kamu tadi senyum-senyum sendiri. Lagi chatting sama siapa?" "Pak, kita udah nikah bertahun-tahun. Aku ini istri kamu, masa kamu gak percaya sama aku?" Aksan terdiam. Kata-kata Erin menusuk egonya, membuatnya seolah menjadi suami yang curigaan dan tidak mempercayai istrinya sendiri. Melihat suaminya mulai goyah, Erin dengan cepat mengubah taktik. Ia mendekat duduk di samping Aksan, lalu perlahan mengulurkan tangannya yang memijat pundaknya yang tegang. "Papa capek ya?" tanyanya dengan lembut, suaranya begitu menenangkan. Aksan sedikit terkejut, tapi tidak menolak. Dia hanya menghela nafas membiarkan Erin melanjutkan pijatannya. "Tenang aja, Pak. Mama cuma lagi chattingan sama teman lama. Mama bahas soal kenangan masa sekolah yang lucu-lucu. Tidak perlu cemas, apalagi sampai khawatir begitu." "Kerjaan hari ini gimana, Pak?" lanjut Erin, suaranya terdengar penuh perhatian. "Ya, seperti biasa. Banyak kerjaan. Jangan terlalu berlebih, nanti sakit. Mama gak mau papa kecapean." Tadi dia begitu yakin ada sesuatu yang disembunyikan Erin, tapi sekarang dengan adanya perhatian sang istri juga klarifikasi mengenai pesan itu, membuat pikirannya mulai bimbang. Mungkin dia memang hanya terlalu lelah dan berpikir terlalu jauh. Erin tersenyum samar saat melihat suaminya mulai melupakan insiden barusan. Dia berhasil mengalihkan perhatian Aksan, sementara Aksan menundukkan kepala menikmati pijatan istrinya. Erin perlahan menggeser ponselnya ke sisi lain tempat tidur, jauh dari jangkauan suaminya. Satu pesan di dalamnya belum sempat terhapus, dan itu mungkin pesan yang tidak boleh diketahui oleh suaminya. 1 minggu berlalu. Malam ini ketika anak-anak sudah tertidur, Erin mengutarakan sesuatu yang sudah sejak lama dia pikirkan. "Pa, Mama mau ngomong sesuatu." "Apa, Ma?" "Mama pengen Papa kerja lagi di perantauan, jadi penambang seperti dulu." "Kenapa tiba-tiba ngomong gitu? Bukannya bagus kita nggak LDR lagi?"
Papa tahu sendiri kan, gaji papa di sini gak cukup buat kita. Jingga, Ashar, dan Rain masih kecil. Mereka butuh banyak kebutuhan, entah itu susu, popok, makanan yang bergizi. Aku benar-benar kesusahan ngatur keuangan, Pak. Kita gak bisa terus begini. Papa gak mau, Mah. Aku gak bisa jauh dari kamu dan anak-anak lagi. Papa, aku lebih pilih hidup pas-pasan asal bisa dekat sama kalian. Aku udah pernah ngalamin rasanya kerja jauh, nahan rindu berbulan-bulan. Tiap hari aku kangen kalian, kangen lihat anak-anak tumbuh. Sekarang aku bisa ada di sini buat mereka. Itu jauh lebih penting buatku. Tapi aku yang pusing, Pak. Aku yang ngurus keuangan. Aku yang tahu seberapa susahnya memenuhi kebutuhan 3 anak kita. Papa gak ngerasain gimana beratnya. Belum lagi harus ngasih ke mama buat tambah-tambah kebutuhan lain. Itu semua tidak mudah, Pak. Papa kan tahu beres saja. Mama yang pusing cukupin semuanya. Papa tahu ini gak gampang, Ma. Tapi kita bisa cari jalan lain. Aku bisa cari kerja sampingan. Kita bisa lebih berhemat. Asal aku bisa tetap sama kalian, aku rela. Erin menunduk, menggigit bibirnya seolah menahan amarah. Dia ingin membantah, ingin memaksa Aksan agar menuruti keinginannya. Tapi kali ini suaminya bersikap lebih keras dari yang dia kira. Erin menarik nafas panjang, mencoba mencari cara lain agar keinginan bisa terpenuhi. Ya udahlah, aku capek gak mau bahas ini lagi. Jangan salahkan aku kalau aku diam menjadi cuek ke kamu, jawab Erin lalu berbaring membelakangi suaminya. Aksan menutup punggung istrinya bersamaan dengan helaan nafas berat. Seakan begitu sulit untuk memutuskan hal ini. Di satu sisi dia memahami keluh kesah sang istri, namun ia juga tak kuasa bila harus tersiksa menahan rindu pada orang-orang terkasihnya. Aksan benar-benar diberatkan oleh 2 pilihan. Entah bagaimana ia menanggapi hal ini. Untuk sementara waktu Aksan tak mau memikirkan hal ini dulu. Dia kembali melanjutkan aktivitasnya dengan melipat pakaian anak-anak. Pagi itu sinar matahari menerobos masuk melalui celah jendela, menerangi ruangan dengan cahaya hangatnya. Aksan baru saja selesai mandi dan bersiap untuk sarapan. Dia melangkah ke ruang makan, berharap bisa berbincang dengan istrinya seperti biasa. Namun sejak pagi tadi Erin menunjukkan sikap yang berbeda. Saat Aksan masuk ke dapur, Erin yang tengah menyiapkan sarapan hanya menatapnya sekilas. Tatapan yang dingin dan kosong lalu dengan cepat membuang muka, seolah keberadaannya sama sekali tidak penting. Aksan tersenyum tipis mencoba mencarikan suasana. Pagi, Mah. Tak ada jawaban. Erin hanya mengambil piring dan meletakkannya di meja dengan sedikit kasar, lalu berjalan melewatinya begitu saja tanpa sepatah kata pun. Mah, masih marah soal tadi malam? Lagi-lagi Erin tidak menanggapi. Tanpa menjawab dia membalikkan badan, meninggalkannya begitu saja menuju kamar seolah Aksan hanyalah angin lalu. Aksan hanya bisa menatap punggung istrinya yang menjauh. Ia mengembuskan nafas pelan menekan rasa kecewanya. Erin memang sedang kesal, dan itu wajar. Dia yakin jika dibiarkan saja untuk sementara waktu, kemarahan istrinya akan berreda dengan sendirinya. Namun jauh di dalam hatinya ada perasaan tidak nyaman yang terus mengusik pikiran. Di lain sisi Erma tengah menyiram bunga-bunga kesayangannya dengan damai. Tetesan air dari selang jatuh membasahi daun-daun hijau yang segar. Namun pikirannya tidak sepenuhnya fokus pada pekerjaannya. Dari tadi ekor matanya terus memperhatikan gelagat Aksan dan Erin yang tampak tidak biasa. Dia melihat bagaimana Aksan mencoba berbicara dengan istrinya, senyum tipis yang diberikan anaknya, sapaan hangat yang seharusnya bisa mencairkan suasana. Justru diabaikan begitu saja oleh Erin. Tak hanya sekali, saat Aksan mencoba mendekat, Erin membuang muka. Saat Aksan bertanya sesuatu, Erin berbalik badan, seolah suaminya bukan siapa-siapa. Erma menghela nafas panjang. Ada apa sebenarnya dengan menantu perempuannya? Sebenarnya dia bisa saja bertanya langsung kepada Aksan. Tapi sebagai seorang ibu dia tahu batasan. Dia tidak ingin terlalu mencampuri rumah tangga anaknya. Jadi dia memilih untuk pura-pura tidak peduli. Erma kembali menyiram bunga seolah tak melihat apapun. Tapi dalam hatinya pikirannya terus menebak-nebak.
Sudah hampir seminggu Erin terus bersikap dingin terhadap Aksan. Setiap kali suaminya berbicara, dia memilih diam. Setiap kali suaminya mendekat, ia berbalik badan. Bahkan saat makan bersama pun, ia tak sekalipun menatap Aksan. Aksan masih berusaha bersabar, tapi kesabaran ada batasnya. Dan malam ini dia sudah muak ketika Erin baru saja hendak beranjak ke kamar setelah mencuci piring. Aksan akhirnya angkat bicara dengan suara tegas. Rin, aku sudah cukup sabar hampir seminggu ini, tapi aku gak bisa terus diginiin. Aksan yang kesal sudah menyebut nama, bukan panggilan mama seperti biasanya. Erin menghentikan langkahnya tetapi tidak menoleh. Aku suami kamu, Erin. Aku gak suka ya diabaikan seperti ini. Kalau ada yang salah, kita bicarakan. Jangan cuma diam dan memperlakukan seperti orang asing di rumah sendiri. Terus kalau aku gak mau ngomong, kenapa? Itu hak aku. Lagian gak ada gunanya juga aku ngomong kok. Toh gak bakal dituruti juga. Erin, ini bukan cuma soal kamu. Aku suami kamu. Kita punya anak-anak yang butuh kita. Apa kamu gak sadar kalau sikap kamu ini bisa merusak semuanya? Kamu yang gak sadar, Aksan. Kamu pikir hidup ini cuma tentang perasaan kamu saja. Aku yang setiap hari harus cukupin uang bulanan, mikirin anak-anak, mikirin semuanya. Aku lelah. Pertengkaran semakin memanas, suara mereka menggema di seluruh rumah, membuat suasana semakin tegang. Dari ruang tengah, Erma yang sedang menemani cucu-cucunya langsung bangkit. Hatinya mencelos melihat pertengkaran besar yang selama ini berusaha dia hindari akhirnya terjadi juga. Sudah, Aksan, Erin, jangan bertengkar seperti ini. Kasihan anak-anak kalian dengar kalian. Lihat. Namun upayanya sia-sia. Aksan dan Erin tak mau mengalah. Sama-sama sudah terbakar emosi. Sementara itu di sudut ruangan, 3 anak kecilnya hanya bisa menyaksikan dengan mata ketakutan. Jingga yang paling besar menggenggam tangan Asyar dan Rain erat-erat, berusaha melindungi adiknya meskipun ia sendiri juga ketakutan. Mata Asyar mulai berkaca-kaca lalu menangis. Tangisannya yang memilukan membuat hati Erma semakin sakit. Dia menuju ke arah 3 cucunya yang kini meringkuk ketakutan di sudut ruangan. Lihat anak-anak kalian. Apa kalian tega membuat mereka ketakutan seperti ini? Apa kalian gak sadar kalau mereka masih kecil dan butuh orang tua yang akur? Bukan yang seperti ini. Sebenarnya apa yang kalian pertengkarkan? Jujur dari hari itu. Mama penasaran. Pengen nanya tapi gak enak. Karena gak mau ikut campur sama masalah kalian. Dan Mama pikir kalian sudah baik-baik saja. Tapi nyatanya sampai berimbas ke anak-anak begini. Mama gak bisa tinggal diam lagi. Sebenarnya ada apa, nak? Tanya Erma kepada keduanya, bergantian memandang wajah Aksan dan Erin. Lambat laun setelah suasana sedikit mereda, Erma mengajak Erin dan berbicara di ruang tamu. Aksan duduk di sudut ruangan masih terdiam setelah pertengkaran tadi. Wajahnya masih menyiratkan amarah yang belum sepenuhnya reda, tapi dia memilih mendengarkan. Mama lihat sendiri kan? Aku gak marah sama Aksan tanpa alasan. Aku cuma mau dia sadar kalau pekerjaan yang dia jalani sekarang gak cukup buat memenuhi kebutuhan anak-anak. Erma mengangguk pelan dan menyimak. Jingga sebentar lagi masuk TK, butuh biaya. Asyar dan Rain masih pakai popok, masih butuh susu. Belum lagi makanan yang bergizi buat mereka. Aku yang setiap hari harus mikirin itu semua, Ma. Aku yang pusing cari cara supaya uang cukup sampai akhir bulan. Aku yang tahu seberapa susahnya. Erin menekan suaranya berusaha menahan emosinya. Aksan masih diam, matanya tertunduk. Tapi dia tetap gak mau balik kerja di tambang. Cuma gara-gara gak mau jauh dari kita. Aku ngerti, Ma. Aku ngerti dia sayang sama anak-anak, sama aku. Tapi kalau sayang, dia juga harus mikirin masa depan mereka. Erma menatap Aksan yang masih termenung. Aksan, Mama paham perasaanmu. Mama juga tahu kamu ingin selalu dekat dengan anak-anakmu. Tapi coba pikirkan lagi. Apa yang Erin katakan ada benarnya. Kamu ayah mereka, San. Tanggung jawab kamu sudah memastikan mereka tumbuh dengan baik, mendapatkan kehidupan yang layak. Kalau memang bekerja di tambang bisa memberi mereka kehidupan yang lebih baik, bukankah seharusnya kamu mempertimbangkannya lagi? Tapi Ma, aku gak mau jauh lagi dari mereka. Aku udah cukup lama kehilangan momen tumbuh kembang anak-anakku.
Aku cuma pengen ada di samping mereka setiap hari. Dan kamu pikir Erin gak ingin kamu ada di sini? Dia juga ingin suaminya selalu ada, tapi nak, dalam hidup, kadang kita harus memilih antara hal yang kita inginkan dan hal yang memang harus kita lakukan. Aksan terdiam. Lagi-lagi hatinya dihadapkan pada pilihan yang sulit. Tinggal di rumah bersama anak dan istrinya, tapi terus hidup dalam kekurangan. Atau pergi merantau lagi mencari nafkah yang lebih layak, tapi harus menahan rindu dalam waktu yang lama. Ia menunduk jari-jarinya mencengkram kain celananya dengan kuat. Pilihan apa yang harus dia ambil malam ini? Sebenarnya gaji Aksan dengan bekerja sebagai penambang tak jauh berbeda dengan buruh pabrik. Hanya selisih sekitar 500.000 saja. Tapi bagi Erin itu sangat membantu untuk membeli kebutuhan lain. Sedangkan jika ia bekerja di buruh pabrik, terkadang Erin harus menghemat susu atau popok anak-anak, ataupun mengurangi jatah kebutuhan sehari-hari juga bahan pokok dapur. Terminal bus sore itu dipenuhi kesibukan. Para penumpang berlalu lalang. Sebagian berpamitan dengan keluarga, sebagian lainnya bergegas masuk ke dalam bus. Di sudut terminal, Aksan berdiri dengan tas ransel besar di punggungnya dan satu tas tenteng di tangannya. Isinya pakaian dan perlengkapan yang akan dia bawa ke tempat perantauan. Di hadapannya, Erin tersenyum penuh. Hari ini, impiannya terwujud. Aksan akhirnya kembali bekerja sebagai penambang, kembali ke perantauan, meninggalkan kehidupan yang pas-pasan di rumah. Tapi bagi Aksan, ini bukanlah kemenangan. Ini kesedihan panjang yang kembali ia jalani. Dia melirik jam di pergelangan tangan, 5 menit lagi busnya akan berangkat. Aksan menghela nafas panjang, lalu menoleh ke samping. Tak ada Jingga, Asyar atau Rain di sana. Erin memutuskan untuk tidak membawa mereka ke terminal. Katanya agar mereka tidak menangis melihat kepergian ayah mereka. Jaga anak baik-baik. Katanya suaranya terdengar berat. Tentu, kamu juga jaga diri di sana. Cari uang yang banyak buat masa depan mereka. Aksan tersenyum pahit. Ia tahu bagi Erin kepergiannya adalah keputusan terbaik. Tapi bagi dirinya sendiri, ini hanya awal dari tabungan rindu yang akan kembali menggunung. Dan klak, pintu bagasi bus terbuka. Sopir sudah bersiap untuk berangkat. Aku pergi. Erin tersenyum tipis. Hati-hati. Semangat kerjanya suamiku. Tenang saja, kita rutin bertukar kabar. Aku juga akan kirimkan video anak-anak dan video call di WA. Tanpa banyak kata lagi, Aksan melangkah masuk ke dalam bus. Begitu duduk, dia menoleh keluar jendela. Erin masih berdiri di tempatnya melambaikan tangan. Tapi Aksan tak membalasnya. Dia hanya diam menatap nanar ke arah istrinya. Sebelum bus perlahan mulai melaju meninggalkan terminal. Aksan duduk dekat jendela. Matanya terpaku keluar. Bus mulai bergerak perlahan meninggalkan terminal, membawa dirinya kembali ke kehidupan perantauan yang selama ini berusaha dia hindari. Di luar sana, Erin masih berdiri di tempatnya. Senyum tipis masih tertahan di wajahnya. Senyum yang entah mengapa terasa begitu jauh bagi Aksan. Dia tidak melambaikan tangan, tidak juga tersenyum, hanya diam, menatap Erin yang semakin lama semakin mengecil, seiring jarak bus yang semakin menjauh. Hatinya terasa berat. Perjalanan panjang telah menanti. Berjam-jam dia akan duduk dalam kebisuan, melintasi jalanan panjang yang hanya diterangi lampu-lampu jalan. Di tempat tujuan nanti tak akan ada Jingga yang menyambutnya dengan celoteh ringannya. Tak akan ada Asyar yang merengek ingin digendong, atau Rain yang tertawa kecil saat ia mencium pipinya. Yang ada hanyalah wajah-wajah lelah para pekerja tambang. Hanya suara gemuruh mesin dan debu yang berterbangan di udara. Tak ada lagi kehangatan rumah. Tak ada lagi suara anak-anak yang membuatnya merasa hidup. Aksan menarik nafas panjang, mencoba menguatkan dirinya. Ini keputusan yang sudah diambil. Keputusan yang dipaksakan oleh keadaan. Tangannya mengepal di atas pahanya, sementara matanya tetap menatap kosong keluar jendela. Jalanan terus bergulir di hadapannya, tapi pikirannya tetap tertinggal di rumah.
di tempat di mana hatinya seharusnya berada. Dan di sanalah dia sadar perjalanan ini bukan hanya membawa tubuhnya pergi, tapi juga perlahan-lahan mengikis kebahagiaan yang masih tersisa dalam dirinya. Di lain sisi, senyum Erin kian mengembang, seperti baru saja merayakan sesuatu. Di pagi yang mendung di ruang tamu rumah Erma, suara tangisan Rain masih terdengar lirih dari dalam kamar. Sejak semalam cucunya yang baru saja berusia 2 tahun itu rewel karena flu berat. Erma yang sudah berusia lanjut terlihat lelah, tapi tetap berusaha menjaga Rain dengan penuh kasih sayang. Sementara itu Erin berdiri di depan mertuanya dengan wajah penuh harap. Dia telah bersiap dengan pakaian rapi dan tas kecil di tangannya. "Ibu, aku pergi sekarang ya. Aku sudah janjian dengan teman-teman untuk menghadiri acara. Gak bisa dibatalin," ujar Erin dengan nada meminta izin. "Erin, Rain masih kurang sehat. Semalaman dia rewel, kalau bisa ditunda dulu acara itu ya. Kasihan kalau kamu pergi sekarang." "Bu, Rain cuma flu bukan demam. Aku juga sudah kasih obat. Dan tadi dia sudah makan seperti biasa. Gak ada yang perlu dikhawatirkan. Lagi pula aku jarang-jarang bisa ketemu mereka. Mereka juga ibu rumah tangga. Sulit meluangkan waktu. Ini kesempatan langka. Tapi Erin, kalau bisa tunggu sampai Rain benar-benar sehat. Ibu khawatir kalau tiba-tiba makin rewel atau butuh kamu gimana?" "Bu, Rain itu anakku. Aku tahu dia butuh apa. Aku cuma pergi beberapa jam. Ibu cukup jagain mereka sampai aku pulang. Nanti siang atau nanti sore." Nada bicara Erin yang semakin melekit membuat Erma terdiam sejenak. Dia sadar menantunya sudah memutuskan untuk tetap pergi, apapun yang ia katakan. Dengan berat hati akhirnya dia mengalah. "Baiklah Erin, tapi jangan terlalu lama. Anak-anak butuh ibunya." "Iya Bu, aku cepat pulang." Setelah berpamitan, Erin pun pergi meninggalkan rumah. Sementara Erma kembali masuk ke dalam kamar, menatap cucunya yang masih tidur dengan nafas tersenggal karena hidungnya tersumbat. Hati kecilnya masih dipenuhi kecemasan, berharap Rain tidak semakin rewel saat ibunya pergi. Erin melangkah dengan hati riang, meninggalkan rumah tanpa menoleh ke belakang. Pagi itu, meski langit masih sedikit mendung, semangatnya untuk bertemu dengan teman-temannya begitu mempuncak. Dia merasa sudah terlalu lama terkurung dalam rutinitas rumah tangga, dan hari ini adalah kesempatan langka untuk bersenang-senang sejenak. Di teras rumah, Jingga dan Ashar, 2 anak Erin yang masih kecil, berdiri memandangi punggung ibunya yang semakin jauh. Wajah mereka sendu, tak ada satupun kata yang terucap. Hanya mata yang mengikuti langkah Erin hingga mencapai jalan utama. Mereka tidak menangis atau merengek meminta ibunya kembali. Hanya ekspresi sedih dan pasrah, seolah mereka sudah terbiasa melihat ibunya pergi seperti ini. Di dalam rumah, Erma yang masih menggendong Rain menghela nafas panjang. Ia baru benar-benar memperhatikan bagaimana Erin berpakaian. Pakaian yang dikenakan menantunya begitu ketat dan terbuka. Kaos pendek yang melekat erat di tubuhnya memperlihatkan lekuk bagian kehormatannya dengan sangat jelas. Pinggulnya tak tertutupi dengan baik, dan 2 bagian sensitif di atasnya terlihat menonjol karena bahan kaos yang begitu sempit. Jeans terang yang sangat ketat semakin menonjolkan bentuk tubuhnya, dan wajahnya dipoles dengan riasan tebal. Erma menggelengkan kepala, baru sadar betapa tidak sopannya pakaian menantunya itu. Astagfirullah, kenapa baru sadar sekarang aku? Batinnya menyesal. Andai saja sejak awal dia memperhatikannya, tentu sudah ia tegur dan meminta Erin mengganti dengan pakaian yang lebih sopan sebelum pergi. Namun sejak tadi pikirannya hanya tertuju pada Rain yang lemah dalam pangkuannya. Cucu kecilnya yang masih tampak pucat dan tidak bergairah. Ya Allah, bimbinglah dia. Dengan hati berat, Erma menutup pintu, kembali fokus pada cucunya yang masih terbaring lemas dalam pangkauan. Menjelang sore, langit mulai memerah di ufuk barat. Di dalam rumah yang sederhana, Erma masih berusaha menenangkan Rain yang tak kunjung berhenti menangis. Sejak siang, cucunya itu semakin rewel,
Hidungnya tersumbat, nafasnya berat dan tubuhnya tampak semakin lemah. Erma menggendongnya dengan erat, menepuk-nepuk pelan punggungnya dengan penuh kasih sayang, berharap cucunya itu menemukan sedikit kenyamanan. Namun tangisan Rain justru semakin menjadi-jadi. Suara sesenggukannya memenuhi rumah, membuat suasana terasa semakin sesak. Di sudut ruangan, Abdul, suami Erma, duduk dengan wajah penuh keprihatinan. "Ma, mungkin anak ini mencari ibunya," ucapnya dengan nada berat. Erma paham. Ia pun tahu itu, namun dia tidak tahu harus menghubungi siapa. Dengan ponsel jadul yang hanya bisa untuk menelpon dan mengirim pesan, dia tak memiliki satupun kontak teman-teman Erin. Bahkan dia tak mengenal mereka satupun. Baru kali ini Erin menceritakan mereka itu pun saat tiba-tiba sudah mau pergi. Erma hanya bisa menggigit bibirnya menahan perasaan yang campur aduk. Matanya sesekali melirik keluar rumah berharap Erin segera muncul di depan pintu. Namun hingga matahari hampir tenggelam, menantunya itu tak kunjung kembali. Kini tubuh Rain mulai terasa hangat di pelukan Erma. Rasa cemas menjalar ke seluruh tubuhnya. "Pak, aku takut Rain jadi demam. Sejak tadi sudah aku kasih obat tapi keadaannya malah makin buruk. Kita harus segera bawa dia ke klinik. Kasihan kalau dibiarkan terus seperti ini." Tak ada pilihan lain. Dengan cepat Abdul mengambil jaketnya, sementara Erma tetap menggendong Rain yang masih menangis pilu. Mereka harus segera pergi ke pusat kesehatan terdekat, berharap ada dokter yang bisa membantu cucu mereka. Abdul memandang kedua cucunya yang duduk di lantai dengan wajah bingung. Mereka sudah cukup lama diam, hanya menatap kakek nenek mereka yang sibuk dengan Rain. Jika mereka bertiga harus pergi ke klinik dengan membawa semua cucunya, itu pasti akan sangat merepotkan. "Ma, bagaimana dengan Jingga dan Asyar?" "Mama juga bingung, Pak. Kalau mereka ikut kita bakal kesulitan. Apalagi kalau klinik penuh pasien." "Aku titipkan mereka ke Bu Ratna saja ya. Sementara kita bawa Rain ke klinik." Tanpa menunggu lama, Abdul menggandeng tangan Jingga dan Asyar, lalu membawa mereka ke rumah Bu Ratna, tetangga sebelah yang sudah lama mengenal keluarga mereka. Tok tok tok. Tak lama pintu rumah terbuka dan Bu Ratna muncul dengan wajah ramah. "Ada apa, Pak?" "Maaf Bu Ratna, Rain sakit dan kami harus segera membawanya ke klinik. Bisa tolong jaga Jingga dan Asyar sebentar?" "Ya ampun, tentu saja Pak, biar mereka di sini dulu." Setelah memastikan kedua cucunya aman, Abdul segera kembali ke rumah. Erma sudah siap dengan Rain di pelukannya. Dengan langkah tergesa mereka pun pergi ke klinik, berharap ada pertolongan untuk cucu mereka yang semakin lemah. Di dalam hati baik Erma maupun Abdul terus bertanya-tanya di mana Erin. Kenapa sampai sekarang dia belum juga kembali? Malam semakin larut, jarum jam hampir menunjukkan angka 10 ketika suara langkah tergesa terdengar dari luar rumah. Erin akhirnya pulang. Begitu dia membuka pintu, hawa dingin rumah yang sunyi langsung menyambutnya. Anak-anak sudah tertidur, namun di ruang tamu Erma masih terjaga, duduk dengan wajah kecut dan tatapan tajam yang langsung membuat nyali Erin ciut. "Baru pulang. Maaf Bu. Maaf. Kamu keluar rumah sejak jam 9 pagi Erin. Sekarang kamu lihat, sudah hampir jam 10 malam. Ini hajatan atau?" Erin menggigit bibirnya, merasa sulit untuk membela diri. Namun ia tahu lebih baik menjelaskan semuanya daripada memperkeruh suasana. "Bu, kamu memang awalnya ke hajatan, tapi setelah itu kami mampir ke beberapa tempat. Jalan-jalan sebentar Bu, sampai gak sadar waktu." "Jalan-jalan? Sampai lebih dari 12 jam di luar rumah? Bukannya kamu bilang teman-temanmu itu juga? Itu juga ibu-ibu rumah tangga yang punya anak kecil. Mana mungkin mereka bisa berlama-lama di luar begitu?" Erin terdiam. Dengan gerakan kasar Erma menuju ke arah kamar. "Lihat ke sana. Anak-anakmu tidur tanpa ibunya. Rain menangis seharian mencari kamu sampai demam." "Rain demam? Perasaan denganku baik-baik saja, Ma?" tanyanya dengan ada panik. "Iya.
Kami sampai harus membawanya ke klinik. Kami bingung harus hubungi siapa karena kamu entah di mana. Dan kamu hanya bisa bilang begitu. Abdul tiba-tiba muncul dari kamar. Wajahnya terlihat lelah tetapi sorot matanya tetap menenangkan. Sudah. Jangan ribut di sini. Anak-anak bisa terbangun. Ujar Abdul mencoba melerai. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Ciao.